Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar SMK Negeri Limoro. Untuk memulai acara agar berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Limoro. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak pendamping guru penggerak di SMK Limoro, kami hormati Bapak dan Ibu Wakasek, kami hormati Bapak dan Ibu pendidik dan tenaga pendidikan SMK Negeri Limoro. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita semua nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat bertemu dapat ini guna berdiskusi masalah visi dan perkasa perubahan sekolah. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan rajinnya kita bersalawat, salah kelak di akhirat nanti kita akan mendapat syafaatnya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya kegiatan kita pada kesempatan ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, dan topik yang diangkat pada diskusi kita pada kali ini adalah visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ini sangat menarik karena saya melihat visi yang ada di sekolah kita mungkin ada beberapa poin-poin tertentu yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, sehingga tentunya kegiatan pada kali ini di mana diinisiasi oleh guru penggerak, calon guru penggerak di SMK Negeri Limoro. Tadi saya sudah berbincang-bincang dengan pendamping Bapak, ini kegiatan untuk guru penggerak ini adalah merupakan kegiatan yang sangat positif yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Olehnya itu sering saya sampaikan bahwa ketika ada kesempatan, ada peluang untuk kita ikut, ya mari kita ikuti, ya, karena cukup banyak ilmu yang kita bisa dapatkan dalam kegiatan guru penggerak ini. Salah satunya selama ini mungkin ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada di lingkungan sekolah kaitannya dengan kedisiplinan tentang siswa, terkadang pola pendekatan yang kita gunakan mungkin tidak sesuai dengan ilmu pendidikan, ya. Olehnya itu kenapa S1 kita diajarkan masalah psikologi pendidikan, karena bagaimana kita memahami karakter anak. Setiap satuan pendidikan itu kan berbeda-beda. Nah, terkadang saya melihatnya apa yang perlakuan yang kita berikan kepada anak-anak, tak ubahnya kita memposisikan diri sebagai satuan sekolah, ya. Kalau ditinjau dari sisi keilmuan, ketika menghadapi anak seperti itu, bisa kita menganggap bahwa tanpa kita kuliah S1, kalau pola seperti itu yang kita gunakan, satpam pun kan bisa seperti itu, ya. Nah, olehnya itu memang penerapannya memang agak susah,
Saya belajar banyak juga tentang, saya kebetulan jurusan Didian Konsli, Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Dalam menghadapi anak itu kita harus menggunakan pendekatan psikologis. Nah, ini yang saya sementara. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari pengajar praktek guru penggerak atas nama Bapak Abdul Mujid OPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Wakasih dan Ibu Wakasih SMK Negeri Mulia yang kami hormati, Bapak Ibu guru dan calon guru penggerak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kesempatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sehingga hari ini kita bisa bersama-sama dalam forum diskusi pendampingan individu kedua ini. Mudah-mudahan menjadi ibadah berberkah yang bukan cuma untuk hari ini tapi ke depannya. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi Rasulullah SAW, kepada keluarga dan para sahabat. Baik, Bapak Ibu, saya juga tidak panjang lebar. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah bahwa guru penggerak ini memberikan sebetulnya pengetahuan yang banyak, terlepas dari motivasi yang lain itu. Karena kalau saya angkatan 1 belum ada itu Permen 40, belum ada Permen 26, Permendikbudristek nomor 40 dan Permendikbudristek nomor 26 yang isinya adalah syarat dari kepala sekolah itu adalah salah satunya guru penggerak. Jadi betul-betul motivasinya untuk belajar. Nah, harapan kami sebetulnya ketika ada kesempatan, karena informasinya mudah-mudahan berubah, Polman itu masih punya jatah Pak angkatan 10, angkatan 8 sementara proses seleksi, kalau tidak salah akan masuk wawancara. Pak Salihun kayaknya masuk di situ Pak. Kemudian di angkatan 9 saya tidak tahu apakah ada yang mendaftar di angkatan 9. Kemudian terakhir itu nanti angkatan 10. Intinya sementara itu, tapi bisa jadi bertambah. Ya, maksud dan tujuannya pendampingan individu ini adalah untuk hari ini kita ingin mendiskusikan visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Tapi maksudnya Bapak Ibu bukan berarti kita mengubah visi Pak, bukan berarti kita akan mengubah visinya sekolah, tapi bagaimana mensinkronkan visinya Bu Marni sebagai guru penggerak, kemudian dibawa ke dalam visinya sekolah. Intinya mungkin dalam pelaksanaan kesehariannya seperti yang dikatakan Pak Kemsek, perlu memang pendekatan psikologi. Saya juga ingat betul bahwa di S1 itu kita belajar psikologi perkembangan peserta didik. Kalau kami fisika itu Pak, psikologi perkembangan peserta didik. Artinya memang dibutuhkan pengetahuan secara psikologi bagaimana melihat atau mendekati anak-anak sesuai dengan umurnya. Yang SMP bagaimana, SMK bagaimana, SD bagaimana. Nah, untuk itu mudah-mudahan hari ini kita bisa berdiskusi panjang lebar, kemudian dan itu bisa menjadi saya tidak mengatakan langkah awal, tetapi bisa menjadi inspirasi untuk kita sama-sama melakukan hal terbaik buat siswa-siswa kita ke depan. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, dan kita diskusi apa sebentar supaya tidak terlalu ini. Demikian yang saya sampaikan beberapa masyarakat. Sehingga kami guru penggerak semakin termotivasi untuk maju sebagai tombak pendidikan, menjadi sosok yang diimpikan oleh pendidikan Indonesia. Nah, adapun yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Seperti yang dikatakan tadi oleh Bapak pengajar praktik dan Bapak kepala sekolah, kita membahas tentang visi. Bukan berarti kita di sini akan
menggeser visi yang telah ada, tapi kita akan mencoba mendiskusikan, melihat kembali, menelisik kembali isi visi yang ada di sekolah kita dengan kondisi yang ada sekarang, kondisi sekarang. Nah, apa sih tujuannya kita melaksanakan diskusi pada hari ini? Tujuan kita melaksanakan diskusi pada hari ini untuk lebih mendalami isi visi dari sekolah kita, kemudian kita akan munculkan visi diri kita sendiri, karena visi itu sebenarnya bukan hanya visi sekolah. Dulu mungkin pada saat kita kecil kita memiliki visi, impian, cita-cita. Dulu kalau misalnya masih kecil ada keinginan untuk jadi apa begitu. Sama juga sekolah. Jadi ketika visi itu sudah ada, itu akan menjadi sebuah landasan untuk kita menuju ke sana. Ya, jadi ada landasan kita, ini saya mau jadi dokter misalnya. Jadi pasti saya berkeyakinan untuk mencapai cita-cita itu. Jadi sama juga dengan sekolah, pasti punya visi sehingga seluruh warga sekolah berusaha untuk melakukan prakarsa untuk menuju ke visi tersebut. Nah, selanjutnya mengapa visi ini perlu diperhatikan? Karena kita tentu saja memperhatikan update dari kurikulum kita yang sekarang tengah beralih ke kurikulum merdeka, di mana di kurikulum merdeka itu mencetuskan salah satu tujuan pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu sangat menjadikan siswa sebagai subjek pendidikan. Artinya bagaimana caranya guru bisa mengubah paradigma sehingga si murid atau peserta didik ini jauh lebih diperhatikan secara psikologis dan menjadikan mereka sebagai manusia yang seutuhnya, seperti itu. Jadi kita akan melihat kira-kira dari tujuan pendidikan nasional kita ini yang berlandaskan pada profil pelajar Pancasila, apakah visi kita yang sudah ada di sekolah sudah cocok dengan tujuan pendidikan nasional, atau mungkin masih ada beberapa yang perlu direvisi atau dibicarakan, seperti itu. Oke. Baik, sekarang kita masuk di visi sekolah kita. Visi sekolah kita. Nah, sebelum kita masuk di visi sekolah kita, di sini kita akan membahas tentang kalimat penumpang cita-cita untuk murid. Cita-cita untuk murid. Di sini ada beberapa kalimat penumpang yang dipaparkan di atas. Pertama, kami memimpikan murid-murid yang titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik, kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Artinya kalimat penumpang di sini ini adalah sebuah kalimat pemantik, sebuah kalimat yang berlengkap, dan kita diajak untuk melengkapi kalimat ini sehingga bisa menggambarkan kira-kira kita menginginkan murid kita itu seperti apa, atau kita membayangkan murid kita itu seperti apa, sehingga kita bisa mengkolaborasikan keduanya menjadi satu, menjadi sebuah visi. Apa kira-kira yang kita inginkan tentang siswa kita, apa yang kita percayai ada pada diri siswa kita, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan datang ke sekolah, apa yang mereka harapkan dari guru. Nah, disitulah akan muncul visi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kita mencoba merumuskan visi, kita mencoba dulu menuliskan, menyelesaikan kalimat penumpang ini. Saya akan membagikan stick note, Bapak Ibu coba dilengkapi ya, sebentar saja. Itu tidak ada standarnya ya, bahwa ini kalimatnya salah atau benar. Kita bebas berekspresi, isi saja sesuai dengan pemahaman kita, apa yang kita mau isikan ke dalam. Kami memimpikan murid-murid yang apa? Kita percaya bahwa murid adalah apa? Jadi cukup menyediakan. Di sini saya sudah menyediakan kertas pleno. Silakan, kalau ada yang sudah selesai bisa langsung ditempel kira-kira apa sih yang kami memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah bagaimana. Di sekolah kita mengutamakan apa, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Kalau selesai, saya persilakan Bapak Ibu untuk ke
depan tempel stick note di sini supaya saya bisa membaca kira-kira apa sih yang ada di pikiran kita bersama. Oke. Terima kasih banyak atas ide pikiran Bapak Ibu hebat yang telah berani mencurahkannya di kalimat terlumpang cita-cita murid. Di sini saya coba membacakan satu-satu ya supaya kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa sih isi pikiran Bapak Ibu guru hebat kita di SMK Negeri Boro. Kami memimpikan murid-murid yang pertama ada yang menuliskan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, anak yang cerdas, peserta didik yang inovatif. Jadi luar biasa ini. Impi kami memimpikan murid-muridnya SMK Negeri Boro ini sesuai dengan, saya pikir ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana pada profil pelajar Pancasila kan diantaranya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bergotong royong, kemudian ada kreatif, kemudian berpikir kritis dan berkebinekaan global. Jadi saya pikir yang kita impikan ini tidak jauh-jauh dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kira-kira apa yang Bapak Ibu percayai pada murid? Jadi Bapak Ibu percaya bahwa anak merupakan aset bangsa dengan karakter yang unik dan memiliki kelebihan masing-masing. Jadi ini tentu saja sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah memiliki kemampuannya masing-masing. Jadi tugas kita adalah menjadi pamong untuk mengantarkan anak-anak kita menggali potensi yang ada dalam dirinya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu percaya bahwa anak-anak kita adalah anak-anak yang sopan, anak-anak kita adalah anak yang rajin dan terampil, anak-anak kita adalah anak-anak hebat dan berbakat, anak-anak kita adalah anak-anak yang memiliki potensi sesuai dengan kodratnya. Luar biasa. Coba berikan tepuk tangan. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan apa? Di SMK Boro ini kita sebenarnya mengutamakan apa sih menurut pemahaman kita? Di sini ada yang mengatakan kita mengutamakan keagamaan dan prestasi. Kita mengutamakan memiliki rasa kebersamaan, kekeluargaan. Kita mengutamakan budaya positif. Kita mengutamakan adab. Luar biasa. Ini saya merinding membaca. Kenapa? Karena ini yang kita utamakan memang betul seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu kita revisi sesuai dengan visi. Apakah yang sudah kita lakukan ini sudah ada dalam visi atau bagaimana? Lanjut, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini yang kita bayangkan tentang murid kita. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada pada lingkungan yang tepat untuk menjadi lebih baik. Jadi mereka itu memiliki harapan bahwa saya masuk di SMK Boro ini, saya berharap saya berada di tempat yang tepat untuk dibina, untuk dibuat jadi karakter yang lebih baik. Saya sadar betul bahwa mereka akan diarahkan jika salah. Jadi seperti tadi yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah, jangan langsung diintimidasi. Ternyata sama pikiran kita dengan Bapak Kepala Sekolah. Anak-anak itu memang butuhnya diperhatikan atau didengarkan. Kira-kira kalau mereka buat salah, gurunya harus mendengar dulu, harusnya seperti itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya tentu saja mereka datang ke sekolah dengan harapan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa berada pada lingkungan yang tepat untuk menjadi lebih baik. Mereka akan dibina menjadi manusia yang berkarakter. Hampir semuanya sama dengan dengan kalimat yang berbeda tapi intinya sama. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mampu mengasah minat dan bakat siswa. Jadi ini adalah keyakinan kita. Apa yang kita yakini? Jadi kalau kita memang yakin kita adalah pendidik berarti mungkin ini adalah apa yang ada di pikiran kita, mampu mengasah minat dan bakat siswa, mampu meningkatkan nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal, mampu mengasah minat dan bakat siswa, mampu mengarahkan siswa dengan baik ketika bermasalah. Jadi luar biasa sekali ini apa yang diisi pada kalimat terlumpang yang telah diberikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak membutuhkan pendampingan anak yang optimal. Betul. Kita warga di sekolah ini paham bahwa kita harus saling menguatkan untuk menghadapi tantangan demi kemajuan sekolah.
kita dan warga di sekolah ini paham bahwa harus ada komunikasi yang baik antar semua warga di sekolah, baik itu kepada antara kepala sekolah dan guru, kepala sekolah dan staf, guru dan guru, guru dan staf, guru dan siswa terutama. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak atas pengisian kalimat penumpang tentang cita-cita murid. Baik, Bapak Ibu bisa juga dilihat di atas, visi sekolah kita yaitu terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan imtak, iman dan takwa dan iptek. Nah, selanjutnya saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk membaca, dipahami, didalami kira-kira dari kalimat visi sekolah ini yang saya kurang tahu sudah berapa lama ini visi dibentuk, karena selama ini kita hanya melaksanakan saja tugas kita masing-masing, ada tujuan pembelajaran, kita masuk di sekolah menjalankan tupoksi kita masing-masing. Kadang-kadang kita tidak pernah memikirkan ini visinya apakah ini saja atau bagaimana. Jadi inilah mungkin kesempatan yang cepat kita coba-coba deh, karena kalau memilih waktu lagi mungkin agak susah. Kita dalami kembali apakah ini sudah cocok, apakah ini sudah berpihak pada murid atau bagaimana. Tapi ini visi sekolah tentu saja bukan untuk murid, tapi bisa juga untuk semua warga sekolah. Tapi dalam hal ini kita coba memposisikan murid dulu. Kira-kira apakah ini cocok untuk murid? Apakah sudah cocok dengan tujuan pendidikan nasional kita yang sekarang? Kalau tidak mungkin boleh kita coba-coba merangkai kata atau mencoba memikirkan kira-kira apa sih, atau mungkin sudah cocok ini saja. Ya, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya pada saat saya mendapatkan materi di modul guru penggerak ini, kami diarahkan untuk menciptakan visi sendiri. Dan ini visi sebenarnya bisa semua menciptakan. Kita bisa punya cita-cita masing-masing. Setelah misalnya cita-cita kita sebagai guru sudah tercapai, masuk di sekolah tentu kita punya cita-cita lagi. Jadi dengan arah yang berbeda. Kita ingin menjadi guru profesional yang pasti memiliki cita-cita atau visinya apa? Ya silakan dirumuskan sendiri. Mau apa? Biasanya visi itu dalam bentuk memotivasi, atau kalau kita membacanya itu langsung terbuka. Itu katanya yang kalimat visi yang bagus sesuai dengan apa yang saya pelajari, tapi tergantung lagi dari Bapak Ibunya mau membuat visi yang seperti apa. Jadi selain dari visi sekolah, ternyata masing-masing guru itu boleh membuat visinya sendiri. Untuk misalnya dalam jangka waktu berapa, apakah 1 bulan kah, atau 2 bulan, 1 semester kah, atau 1 tahun langsung. Kalau misalnya ribet nih, kalau mau ubah-ubah lagi, terserah. Jadi kemarin itu waktu saya membuat visi, saya visinya untuk 1 semester. Kemudian karena saya berkiblatnya pada profil pelajar Pancasila, saya tidak menuliskan panjang-panjang, misalnya mencetak generasi yang mandiri, kreatif. Saya tidak masukkan itu, tapi saya langsung saja mencetak generasi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itu saja visi saya. Kemudian target waktu pencapaian yang saya ingin capai yaitu 1 semester. Nah, dari sini mungkin bisa dikoreksi kembali, atau mungkin Bapak Ibu punya visi sendiri lagi, kira-kira bagaimana disandingkan dengan visi sekolah. Apakah visi saya ini tidak sesuai dengan kondisi sekolah ataupun bagaimana. Nah, selanjutnya ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi kita seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Apakah visi itu tetap begitu saja atau ada evaluasinya atau bagaimana. Tapi mungkin kalau saat ini belum bisa dirumuskan, paling tidak sudah ada bayangan di benak kita bahwa visi itu membutuhkan perhatian. Apalagi ini menjelang penerimaan siswa baru ya. Jadi kalau misalnya siswa baru mau masuk itu pasti orang tuanya apa visinya, apa visi sekolahnya, karena orang tuanya pasti membutuhkan tempat yang tepat untuk anak-anaknya. Jadi kira-kira apakah itu sudah tepat atau tidak.
visi sekolah bisa diubah, misalnya dalam satu periode atau direvisi misalnya per semester kah, atau bagaimana sesuai dengan kesepakatan warga sekolah. Nah sekarang saya akan mencoba mengajak kepada kita semua sebelum memutuskan apakah visinya akan diubah atau gimana. Kita akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kalau perilaku tentu saja Bapak Ibu pasti pahami. Perilaku apa kira-kira yang bisa dilakukan. Kita berpedoman pada visi yang lama ini, terciptanya sekolah ya sekolah. Itu ada saya isi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua siswa yang mencerminkan visi di sekolah. Kenapa ini kita mengidentifikasi perilaku? Karena siapa tahu ada beberapa yang seharusnya kita lakukan selama ini tapi terlewatkan. Bukan karena ini, mungkin terlewatkan karena tidak terarah atau tidak terencana. Yang harusnya mungkin saya harus rutin bertemu dengan orang tua siswa, atau membangun komunikasi baik dengan orang tua siswa, atau menjalin kerjasama dengan masyarakat, atau apapun itu. Coba-coba bantu saya menuliskan. Itu saya sudah ada contohnya. Guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, dan menjadi sosok yang menyenangkan bagi anak. Nah itu adalah salah satu sikap yang terpuji, positif. Kemudian yang kedua, orang tua rutin mendampingi anak dalam belajar, karena dalam mencapai visi sekolah tidak mungkin hanya pihak sekolah saja yang melaksanakan. Ada orang tuanya, siswa di rumah. Jadi tentu kita harus melakukan kerjasama yang apik, sebagaimana pada pemahaman 3 pusat pendidikan, orang tua siswa sebagai tempat pertama dia mendapatkan pelajaran, sekolah yang diharapkan menjadi tempat terbaik mendapatkan pendidikan karakter, dan masyarakat di mana dia berada, karena lingkungan sangat berpengaruh juga terhadap perkembangan karakter peserta didik kita. Jadi harus terjadi kolaborasi yang baik supaya anak-anak yang kita ajar sekarang betul-betul mendapatkan karakter yang baik, dan di masa yang akan datang mereka akan mendapatkan manfaatnya, bahwa betul ketika saya dulu sekolah ada bedanya dengan orang yang tidak mendapatkan pendidikan. Misi karena ketika kita memiliki cita-cita tentu ada sesuatu yang kita lakukan, ada aksi yang kita lakukan. Nah, menurut Copywriter dan Whitney pada tahun 2005 dia merumuskan bahwa mewujudkan visi dengan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif. Apa ini inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif ialah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi kalau menurut kalimat saya sendiri, kalau inquiry apresiatif ini adalah sebuah pendekatan yang mengacu pada kelebihan, bukan kekurangan. Jangan memandang kekurangan. Ketika kita ingin maju, kita ingin melaksanakan sesuatu, jangan langsung berpikir apa kira-kira yang tidak bisa ya, tapi pikirkan kira-kira nanti saya bisa apa, karena kita menumbuhkan mindset positif di dalam pikiran kita. Kalau di awal kegiatan kita sudah memunculkan mindset negatif, bagaimana mungkin kita bisa maju? Jadi seperti itulah kira-kira menurut pemahaman saya inquiry apresiatif. Dia lebih mengandalkan kelebihan dan menghilangkan semua kelemahan. Jadi kita harus maju dengan melihat aset dan potensi yang ada. Kemudian inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen bagja. Jadi di sini ada sebuah strategi yang bisa dilakukan untuk melakukan prakarsa perubahan. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah. Jadi di sekolah kita itu pasti banyak hal-hal baik. Kemudian mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nanti kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan. Bagja ini adalah singkatan dari strategi yang pertama, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Jadi pada intinya di sini bagja ini adalah sebuah langkah yang diambil untuk mencapai visi yang tadi itu. Jadi yang pertama itu adalah buat pertanyaan utama di sini untuk menentukan arah penyelidikan. Kira-kira di sekolah saya
luar biasa banyak guru-guru yang kompeten. Jadi mungkin sisa selangkah lagi kita butuh supaya bisa lebih keluar dari zona nyaman untuk melakukan hal-hal di luar dari kebiasaan kita yang biasanya. Kemudian setelah membuat pertanyaan utama, ambil pelajaran. Pada pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan dilanjutkan untuk mengenali kekuatan, hasil, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Kemudian ada selanjutnya kita gali mimpi. Nah, selanjutnya setelah saya mengambil pelajaran, kira-kira apa yang akan saya impikan ketika saya melakukan sebuah tindakan. Kemudian kita akan jabarkan rencana, kemudian yang terakhir atur eksekusi. Contoh pertanyaan di tiap tahapan bagian sesuai prakarsa perubahannya. Ini misalnya visi menciptakan peserta didik yang kreatif, inovatif, mandiri, berbudaya, dan beriman dan bertakwa. Misalnya ini ya, prakarsa perubahannya mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Jadi ini akan diserahkan kepada Bapak Ibu karena ini bukan lagi bagiannya sekolah, tapi ini akan diserahkan kepada masing-masing guru. Kalau mau, ini adalah sebuah tawaran. Kalau mau berubah, kita bisa mulai dari sebuah perencanaan yang matang, kemudian lanjut ke eksekusi. Nah, misalnya ini prakarsa mengenali potensi yang ada di sekolah. Misalnya seperti ini akan menggunakan metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Artinya kita bisa mengamati dulu siapa yang pernah melakukan pembelajaran yang kreatif. Saya bisa amati, kemudian saya bisa tiru, kemudian saya bisa modifikasi untuk saya aplikasikan di sekolah. Kemudian kita menggali mimpi. Jadi pertanyaannya di sini, kalau misalnya saya sudah menerapkan pembelajaran kreatif itu, kira-kira saya memimpikan bagaimana nih keadaan yang akan terjadi ketika saya menjalankan strategi itu. Jadi mungkin di sini saya membayangkan bahwa saya akan lebih toleran mengarahkan energi saya untuk menuntun anak-anak mengambil pelajaran, bukan untuk menghakiminya. Kemudian saya membayangkan sikap dan respon peserta didik saya itu, anak-anak tidak akan takut berbuat salah. Kemudian dia akan mengambil pelajaran dari setiap kesalahannya, berupaya memperbaikinya, dan berani berkreasi. Seperti itu. Itu adalah impian saya. Selanjutnya setelah bermimpi, silahkan dijabarkan rencananya. Rencananya bagaimana untuk mencapai hal tersebut. Jadi mungkin di sini pertanyaannya adalah, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak, dan selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Jadi tindakannya mungkin saya akan membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama anak-anak. Misalnya bagaimana metode pembelajaran yang kalian inginkan, kira-kira metode seperti apa? Kalau saya menggunakan pengembangan pembelajaran seperti ini, apakah kalian akan senang? Nah, di situ kita akan mendapatkan informasi dari anak-anak. Kemudian saya juga bisa berdiskusi dengan kepala sekolah atau pengawas untuk melakukan program-program yang berkaitan dengan kegiatan peningkatan kreativitas anak. Guru penggerak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman yang saya hormati, kalau saya memang melihat visi sekolah ini, perlu kita ketahui bersama bahwa visi ini sudah lebih dari 5 tahun. Jadi ada baiknya memang perlu kita istilahnya diskusikan kembali apakah ini sudah cocok. Artinya kalau menurut saya mungkin harus ada perubahan sesuai dengan apa tadi yang dipaparkan oleh calon guru penggerak kita. Jadi kalau saya melihat di sini Pak, Ibu, mungkin kita harus lebih spesifik di sini dalam visi sekolah ini. Kalau menurut saya harus ada kata apa istilahnya, kita harus lebih realistis untuk mencapai sesuatu tujuan. Misalnya kita katakan di sini unggul dalam intak dan iptek, jadi kita harus berani. Karena kalau seperti begini, saya kira semua sekolah akan pasti membuat terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi. Tapi iya, kalau saya punya pribadi itu, saya mengatakan begini. Ada saya catat di sini, mungkin bisa diperhitungkan ini. Visi sekolah unggul dalam intak dan iptek. Ya, jadi kita
kita apalagi namanya bukan lagi berlandaskan, tapi memang kita unggul dalam IMTAK dan IPTEK, cerdas, cerdas dan saya ulangi, unggul dalam IMTAK dan IPTEK, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia dan berbudaya lingkungan, serta siap berkompetensi dalam dunia global. Itu kalau saya, kenapa? Karena saya berpikir kalau selalu berlandaskan IMTAK saja dan IPTEK, itu kan dari dulu. Nah, kita sekarang ini maunya sekolah-sekolah lain melihat kita, siswa-siswa SMK Limboro itu bisa dibanggakan dalam keimanan, artinya dalam hal ini IMTAK, dan bisa bersaing dalam hal ilmu pengetahuan. Jadi kita lebih spesifik untuk meningkatkan. Jadi ada kata unggul dalam IMTAK dan IPTEK. Jadi IPTEK-nya maju, tapi akhlaknya juga bagus. Dan semuanya ini kita harus bisa mencapai tujuan itu, sehingga etamatan ataupun output dari sekolah kita ke depan itu bisa dilihat, wah ternyata SMK Limboro di samping memang jago-jago dalam IPTEK, sains, juga memiliki iman dan ketakwaan yang bagus. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Kali ini menarik untuk kita mengevaluasi apa yang menjadi visi dan misi kita di sekolah, karena sejatinya visi dan misi itu bukan hal yang paten, tapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, pengalaman tahun lalu kami di SMK Labuan ada kegiatan tertentu yang membahas masalah peta jalan. Di dalam salah satunya adalah pencantuman visi dan misi sekolah. Nah, tahun lalu kami di Labuan itu adalah sebagai SMK Pusat Keunggulan, SMK PK. Tentunya dalam hal perumusan visi itu dihubungkan dengan SMK yang banyak bermitra dan harus bermitra dengan industri. Bagaimana dalam perumusan visi itu kita harus mencantumkan arah yang berbau dalam tanda kutip hubungannya dengan industri. Jadi bukan hanya sekedar unggul dalam IPTEK-nya, tapi intinya adalah bagaimana kolaborasi dalam industri dengan dunia usaha dan dunia industri, karena kita adalah SMK. Makanya kata-kata industri dalam perumusan visi misi itu kita cantumkan di dalamnya, ya, sehingga semua peserta pada saat itu merevisi visi dan misinya, mencantumkan secara garis besar kata industri, entah apa yang menjadi kata-kata sebelumnya itu, sehingga industri, berwawasan industri, sekolah itu berwawasan industri bisa dicantumkan di dalam. Nah, karena memang itu penekanan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat kita BIMTEK pada saat itu, saya khawatirnya kalau ya mumpung ada kesempatan ini kita merevisi, ya alangkah lebih bagusnya kalau kita bisa langsung menyesuaikan, karena ya mudah-mudahan saja dengan upaya maksimal kita ini sekarang untuk menuju juga ke SMK PK, kita sudah lengkapi semua dokumen-dokumennya bersama dengan tim. Hanya ada satu yang membuat kita masih pesimis dengan akreditasi sekolah kita yang masih statusnya C, tapi alhamdulillah tahun ini kita sudah masuk dalam daftar untuk reakreditasi, ya, sehingga ya mari kita juga bekerja secara maksimal untuk bagaimana merubah angka C itu, predikat C itu minimal B, ya, sehingga itu yang
menjadi kendala kita selama ini. Ya, jadi itu ya saya sampaikan tambahan. Jadi kalau bisa ya diharuskan memang ya diharuskan bagaimana sekolah kita itu berwawasan industri karena kita memang SMK ya. Jadi industri itu harus kita cantumkan di dalam. Nah, saya kira seperti itu. Semua berbagai ibadah dan apa yang didapatkan hari ini menjadi sesuatu yang berkah ilmunya dan mendorong kita ke depan bahwa saya harus juga tidak berhenti untuk belajar. Katanya ketika kita memilih menjadi guru, pantang mengajar sebelum belajar. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Kemsek telah dengan baik di sini. Saya nyaman sekali di sini. Cuman tidak bisa berpindah dari SMK. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk ke sesi penutupan, tadi mungkin Bapak pengajar praktik adalah tamu spesial kita pada hari ini. Ya, tadi belum sempat memperkenalkan diri, jadi biar saya perkenalkan saja. Beliau itu adalah salah satu guru hebatnya dari SMP Negeri 1 Butalu di Beto Osam. Dan beliau ini adalah sekretaris Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Polewali Mandar, satu organisasi dengan saya dan Bapak Salihun di IGI. Dan beliau ini adalah aktivis pendidikan menurut saya. Terlalu banyak kegiatannya ini. Pokoknya jadwalnya full, setiap bulan full. Sebenarnya kegiatan kita hari ini harusnya dilaksanakan pada tanggal 6, tapi berhubung banyak kegiatan yang sama pentingnya sehingga dimajukan ke tanggal 1. Kepada Bapak pengajar praktik dari saya pribadi dan dari sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, atas saran dan segala ilmu positif yang Bapak tularkan kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah berkah dan ibadah untuk kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya. Baik, itulah tadi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Marni SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dan salah satu guru hebat dari SMK Negeri Liboro, dan masukan yang sangat luar biasa dari Bapak dan Ibu guru dari SMK Negeri Liboro. Tibalah kami di penghujung acara yang kita selenggarakan hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktunya sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan Bapak dan Ibu guru untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan selama kegiatan ini berlangsung. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.